lagi sama aku Karina. Buat yang baru nonton, kenalin nama aku Karina. Dan di video kali ini, buat yang baru nonton mungkin kalian bingung kenapa ada lukisan di sini gitu kan. Jadi di video aku itu aku akan melukis sambil multitasking guys, karena wanita itu jagonya multitasking. Jadi aku bakalan melukis sambil cerita tentang cerita misteri. Dan lukisannya itu nggak langsung selesai juga. Jadi lukisannya itu progresnya tuh bakal dilanjutin ke video-video selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran prosesnya kayak gimana, hasil akhirnya kayak gimana, kalian harus nonton di video-video selanjutnya. Dan juga kalau misalnya kalian penasaran apakah ada hubungannya lukisan ini dengan cerita yang aku ceritain, nggak ada, yang nggak ada hubungannya sama sekali. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja cerita kali ini. Aku di sini udah nyiapin palet. Nah, wanita itu jagonya multitasking. Jadi di Deer Park, Texas, pada saat itu tahun 1974, ada laki-laki yang namanya Ronald O'Brien. Ronald Clark O'Brien, kita bakalan panggil ini sebagai Bapak Ronald, oke? Jadi si Bapak Ronald ini punya istri dan juga dia punya 2 orang anak ya, yang satu anak cowok, yang satu lagi anak cewek. Jadi dia bersama keluarganya tinggal di Texas. Kerjaannya si Bapak Ronald ini adalah seorang optician. Anaknya itu yang cowok namanya Timothy dan juga yang cewek namanya Elizabeth. Si Bapak Ronald ini kerja sebagai optician. Jadi optician itu adalah orang yang kerja di di toko kacamata gitu lah, semacam itu. Kalau misalkan salah, correct me if I'm wrong, oke? Tulis di komen. Nah, si Bapak Ronald ini tuh dia terkenal ya di lingkungannya sebagai orang yang baik, bisa dibilang family man. Karena dia itu aktif di acara keagamaan di gereja-gereja lokal dekat rumahnya dia tuh aktif gitu loh. Jadi kayak kalau ada acara apa di gereja, dia suka ikut jadi ngurusin gitu loh. Satu malam, itu kan malam Halloween ya guys. Biasanya tradisinya kan di sana kalau misalnya malam Halloween itu anak-anak tuh biasanya suka pada dandan pakai kostum ya kan. Terus mereka bakalan pergi trick or treat, ngetok-ngetok rumah orang, terus minta permen, minta coklat. Bapak Ronald ini tuh punya ide gitu kan, ngajakin anaknya ke sebuah perumahan yang rada elit di Pasadena, Texas. Jadi ini adalah sebuah lingkungan yang sebenarnya nggak jauh-jauh amat dari rumahnya gitu. Dan karena dia termasuk perumahan yang elit ya, jadi kayak niatnya tuh biar anak-anaknya tuh bisa dapat coklat yang mahal-mahal guys. Jadi biasanya kalau misalnya perumahannya mahal tuh biasanya coklat-coklat yang dikasihnya juga coklat-coklat mahal, permen-permen mahal kayak gitu. Ya udah, akhirnya si bapaknya ini ngajakin anaknya Timothy dan juga Elizabeth dan juga 2 orang anak tetangganya untuk trick or treat ke Pasadena, Texas ini. Nah, akhirnya mereka jalan-jalan tuh trick or treat, trick or treat. Sampai akhirnya mereka sampai ke sebuah rumah yang bisa dibilang rumahnya itu kok kayak yang sepi ya. Terus lampunya mati, terus kata si bapaknya, udah tungguin dulu bentar gitu kan, siapa tahu ada orangnya gitu. Terus si anak-anak itu yang tetap trick or treat, trick or treat gitu kan, tapi kok nggak ada orang yang jawab. Ya udah deh, akhirnya si anak-anaknya tuh pergi. Nah, sementara si Bapak Ronald ini tuh jalannya paling belakang gitu, dan ternyata si Pak Ronald ini tuh kayak sempat ngilang dulu gitu, dan akhirnya dia balik lagi dengan 4 pixie sticks. Jadi pixie sticks itu semacam permen yang panjang-panjang gitu. Ntar fotonya aku taruh sini ya. Ini bikin si anak-anaknya seneng dong. Dapat pixie stick. Dia kan ngajak 2 anak tangganya. Nah, ditanya lah dapat dari mana ini gitu kan. Oh ya, itu dari rumah yang kosong tadi. Kalau misalkan kalian nunggu tuh ada loh orangnya padahal. Ya udah, akhirnya setelah itu mereka pulanglah ke rumah. Si permen pixie sticks ini tuh dikasihin ke masing-masing satu ya. Jadi ke si Timothy dapat 1 biji, ke si Elizabeth dapat 1, terus yang anak tetangga yang 2 orang tuh dapat 1 masing-masing. Terus akhirnya pas nyampe rumah, entah kenapa somehow si Elizabeth tuh nggak jadi makan si permennya. Jadi yang makannya itu si Timothy, dan juga si Timothy-nya tuh kan ngerasa kayak aduh, kok susah dibuka ya permennya gitu kan. Akhirnya sama si bapaknya dibantuin tuh, udah mana sini coba papa bukain gitu. Akhirnya dibukain sama bapaknya. Terus si Timothy makan tuh permennya gitu kan. Terus kata si Timothy, kok rasanya aneh ya pak, kok rasanya agak gross gitu kan. Nggak lama dari sana Timothy ngerasa kok, duh kok perut aku sakit ya gitu kan. Terus akhirnya si bapaknya tuh Pak Ronald ini ngasihin anaknya tuh Kool-Aid.
Aku nggak ngerti deh ya kulit itu apa, mungkin kayak semacam obat untuk meredakan rasa sakit mungkinnya untuk anak-anak. Nah ternyata si sakit perutnya tuh nggak hilang-hilang guys. Si Timothy tuh malah semakin sakit perutnya, sampai-sampai Timothy tuh lari ke kamar mandi, terus dia muntah di kamar mandi, terus sampai kolaps gitu di lantai, kayak pingsan gitu. Dan akhirnya Timothy pun dilarikan ke rumah sakit. Ini sebenarnya ceritanya tuh nggak jelas siapa yang nelfon 911, tapi ada orang yang nelfon 911 gitu. Ya udah akhirnya Timothy dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya belum juga nyampe rumah sakit Timothy nggak selamat guys. Dan berita kematiannya Timothy ya pastinya menggemparkan lingkungan itu kan, karena itu kan lingkungan kecil ya, kota kecil kayak gitu. Dan itu lagi musim Halloween dimana anak-anak semua pada dapat permen, otomatis para orang tua juga jadinya waspada kan ya, takut anaknya kenapa-napa. Sampai akhirnya polisi tuh kayak kita harus mengumpulkan permen-permen yang didapat sama anak-anak karena ini membahayakan, kita nggak mau ada korban yang lain gitu kan. Akhirnya para orang tua ngumpulin permen-permen anaknya, terus dikasihin ke polisi untuk diselidiki. Dan polisi kan udah pasti curiga dong, ini pasti keracunan nih. Akhirnya si polisi nanyain lah ke Ronald, si bapak Timothy-nya gitu kan. Oke Pak Ronald gitu, siapa yang ngasih Pixie Sticks ini, siapa yang ngasih permen ini ke anak bapak gitu. Si Ronald tuh gelagapan gitu jawabnya, kayak oh ya itu ada yang ngasih Pak, itu di rumah yang di Pasadena itu Pak, tapi saya lupa yang mana ya rumahnya ya, saya lupa gitu kan. Ini benar-benar bikin polisi kayak ya udah deh ayo Pak kita ikut aja keliling ke Pasadena, siapa tahu bapak bisa ingat rumah yang mana yang ngasih. Dan still si Pak Ronaldnya tuh masih kayak pura-pura lupa gitu, kayak nggak ingat. Si Pak Ronald ini cuma bilang kayak ya emang rumah itu tuh kita kira rumahnya kosong karena lampunya dimatiin dan gelap, dan yang saya ingat yang ngasih permennya itu nggak buka pintu gitu, jadi cuma lewat sela-sela pintu terus ngasihin, jadi cuma kelihatan tangannya doang gitu. Dan si Pak Ronald ini bilang kalau tangannya itu kayaknya tangan cowok deh, soalnya berbulu. Polisi udah curiga ini kayaknya orang yang melakukan ini tuh kayaknya ceroboh deh, dan bener aja. Jadi si Pixie Sticks-nya itu tuh ada semacam staples gitu guys. Jadi si staplesnya itu jadi kayak permennya tuh seolah-olah dibuka, terus dimasukin racun, terus dimasukin lagi ke packagingnya, terus di staples gitu, pakai staples gitu kan. Dan memang benar aja keempat Pixie Sticks itu tuh pakai staples gitu guys. Dan karena polisi juga frustasi kan, ini kita nggak dapat petunjuk apa-apa, terus penyebab Timothy meninggal juga nggak tahu karena apa gitu kan. Biar gimana pun kita harus bisa memecahkan kasusnya ya kan. Sampai akhirnya polisi pun nyamperin Ronald lagi untuk nanya sekali lagi gitu, Pak Ronald kita mau nanya nih bener-bener, Pak Ronald harus coba inget lagi gitu, kira-kira rumah yang mana yang ngasih Pixie Sticks ini gitu. Sampai akhirnya Ronald bilang oh ya yang itu saya ingat gitu kan. Akhirnya polisi pun datang ke rumah yang ditunjukin sama Pak Ronald ini. Dan pas polisi kesana mencet bel, dan ternyata orang yang punya rumahnya nggak ada di rumah guys. Jadi si orang yang punya rumahnya ini kerja di airport. Nah otomatis polisi langsung pergi dong ke airport ya, nyari si bapak-bapak ini. Dan akhirnya si bapak ini ditangkap di airport, dipanggil ke kantor polisi. Di kantor polisi, polisi ngelihat tangannya tuh nggak berbulu guys. Jadi si tangan si bapak ini nggak berbulu sama sekali. Dan si polisi ini bilang, ini seorang ini tuh bilang, ya Pak, jadi sebenarnya malam Halloween itu saya nggak ada di rumah, saya kerja di airport gitu. Dan yang ada di rumah saya itu adalah istri dan anak-anak saya, dia bilang gitu. Berarti nggak mungkin istrinya dong, karena kan istrinya cewek gitu. Sementara Pak Ronald kan bilangnya tangannya tangan cowok ya kan. Ini bikin polisi semakin bingung. Kayaknya ini ada yang bohong nih, antara si Pak Ronald yang ngebohong atau si bapak-bapak ini yang bohong. Jadi yang mana yang ngebohong? Akhirnya polisi pun mengotopsi Timothy, dan ternyata di dalam tubuhnya Timothy itu ditemukan cyanida dengan dosis yang bisa membunuh 2 orang dewasa. Bayangin gak sih gimana sakitnya ini, satu anak kecil meminum dosis cyanida yang bisa membunuh 2 orang dewasa gitu. Ini berbahaya banget dong. Akhirnya polisi juga memeriksa si permen Pixie Sticks, dan benar aja di permen itu ada kandungan cyanidanya gitu. Ada orang yang masukin racun. Dan di sisi lain polisi juga agak gemes nih sama si Ronald, kayak hello Pak, anak lu tuh baru meninggal terus lu nggak kelihatan sedih gitu kan.
nggak kelihatan berduka, nggak kelihatan semangat mencari pelakunya siapa gitu, kayak pasrah-pasrah aja gitu kan. Polisi jadi curiga. Terus juga ada laporan kalau pas lagi pemakaman itu Bapak Ronald ini tuh malah sibuk marah-marah sama keluarganya, karena keluarganya tuh nggak mau nonton videonya Timothy karena mereka pada tidur gitu. Polisi jadi curiga dong, ini apa sih sebenarnya yang bikin si Pak Ronald ini marah-marah nggak jelas kayak gitu ya. Akhirnya polisi pun kan jadi curiga kan sama si Ronald ini. Jadi sebenarnya Ronald ini siapa sih? Kita harus ngecek dulu nih backgroundnya siapa, karena polisi jadinya curiganya sama Ronald nih gitu kan, karena kok ini seorang ayah tidak bersikap sebagaimana seperti ayah yang sedang berduka gitu kan. Akhirnya polisi pun memeriksa backgroundnya Ronald, dan ternyata Ronald itu memiliki 21 pekerjaan dalam 10 tahun terakhir. Ini nggak gimana ya, sebenarnya mungkin bisa-bisa aja, normal-normal aja, tapi kayak polisi jadi curiga gitu, ini orang kayaknya nggak bisa konsisten di dalam kerjaannya, nggak bisa nge-keep kerjaan ya nggak sih, dia sampai ganti-ganti 21 kali dalam 10 tahun ke belakang gitu. Dia punya masalah apa? Dan ternyata di tempat kerja sebelumnya itu ada kecurigaan kalau Ronald itu sempat mencuri di kantornya. Dan ternyata yang bikin polisi semakin yakin sama Ronald itu adalah karena Ronald memiliki hutang sebesar 100.000 US dollar, dan ini tahun 1974. Jadi bayangin aja kalau tahun sekarang itu jumlahnya segimana. Dan selain itu Ronald juga kayak punya sejarah dikejar-kejar sama bank, jadi kayak dia punya utang sama bank gitu yang belum dia bayar, yang dimana mobilnya Ronald juga terancam bakal disita gitu sama bank. Dan fakta yang polisi temukan lagi adalah ternyata bulan September ya, sebelum Halloween, bulan Septembernya Ronald itu sempat menaikkan biaya asuransi anaknya yang dinaikin jadi 10.000 US dollar per anak. Dan sebulan sebelum Halloween juga si Ronald ini naikin lagi uang asuransi anaknya menjadi 20.000 US dollar per anak. Jadi kalau dia punya 2 anak artinya ya dia bakalan dapat 40.000 US dollar kalau anaknya kenapa-napa gitu kan. Terus polisi kayak malam sebelum Halloween naikin uang asuransi anak, terus ternyata bener aja Timothy meninggal. Ada apa ini kan? Dan ternyata waktu itu kan kejadiannya Timothy kan meninggalnya kan di ambulans ya pas malam Halloween itu. Keesokan paginya jam 9 pagi Ronald itu udah sibuk nelfon asuransi guys. Halo Pak, anak Bapak baru saja meninggal, Bapak sudah menelpon asuransi jiwa. Polisi kan jadi semakin curiga ya nggak sih? Akhirnya polisi berhasil mendapatkan semacam surat geledah ya untuk menggeledah rumahnya Bapak Ronald ini gitu. Nah sementara kita kan pasti penasaran dong, terus istrinya Ronald alias ibunya Timothy gimana nih tahu polisi curiga sama suaminya sendiri. Nah ibunya juga kayak nggak percaya gitu loh, kayak masa iya sih gitu suami saya sendiri kayak gitu. Tapi biar gimana pun polisi udah dapet surat geledah, akhirnya polisi bisa menggeledah rumah Bapak Ronald ini. Dan rumahnya Timothy ini ditemukan ada sebuah gunting, yang dimana di guntingnya itu ditemukan ada serbuk cyanida guys. Dan akhirnya itulah yang bisa dijadiin bukti ya, bukti yang cukup untuk menangkap Ronald, dibawa ke kantor polisi. Dan di kantor polisi Ronald diinterogasi. Dan gak lama dari sana ada profesor, jadi mungkin Ronald itu lagi ngambil course atau kelas di sebuah universitas. Dan ada profesor yang datang ke polisi lapor gitu. Dan si profesor ini bilang, iya Pak, ini Ronald agak aneh sih sebenarnya, karena waktu kelas saya itu Ronald sempat menanyakan pertanyaan yang aneh Pak gitu. Terus kata polisinya, oke, emang Pak Ronald ini lagi nanyain apa Pak gitu kan. Terus si profesornya bilang, iya Pak, jadi waktu itu Ronald bilang kayak gini, Pak Profesor, saya mau nanya, kira-kira mana yang lebih mematikan? Apakah cyanida atau ada zat-zat yang lain yang lebih mematikan? Kayak gitu. Dan selain itu ada juga saksi yang lain, yaitu seorang yang bekerja di toko kimia, yang dia bilang, oh ya saya ingat tuh ada orang yang membeli cyanida. Dan saya nggak inget wajah orangnya kayak gimana, tapi yang saya ingat itu dia menggunakan baju kayak baju lab warna biru gitu, yang dimana itu adalah baju kerjanya Ronald di toko kacamata guys. Akhirnya Ronald pun kayak disidang, tapi pada saat itu Ronald sama sekali nggak mengaku bersalah. Dia bener-bener bilang kalau dia nggak tahu apa-apa, dia nggak ngelakuin apapun. Dan akhirnya juri hanya membutuhkan waktu selama 41 menit
untuk memvonis bahwa Ronald itu bersalah, dan juri hanya butuh waktu 71 menit untuk memvonis Ronald dihukum mati. Nggak lama dari persidangan itu, istrinya mengajukan bercerai dengan Ronald. Semenjak persidangan itu, Ronald udah dapat julukan The Candyman. Akhirnya tanggal 31 Maret 1984, Ronald pun dijatuhi hukuman mati, dan kalimat terakhirnya dia tetap bilang kalau dia tidak bersalah. Dan Ronald dihukum mati dengan suntikan cairan yang mematikan di unit Huntsville, Texas. Ketika Ronald sedang menjalani hukuman mati, ada sekitar 300 orang di luar penjara bersorak-sorai atas hukuman yang diterima oleh Ronald. Menurut kalian gimana? Menurut kalian apakah Ronald pantas dihukum mati? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa apa? Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.